bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu lewat renungan kami pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya. Sertai dan kuatkan juga kami Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi dang pe podaan ni sahalak donganna manang dohonon na tuha angginay songonon. Tabdahamu ma Jehovah. Aitung saluhut na sida tumadda au sogot. Tole na metmet. Tole na magodang siyan na sida ninna Jehovah. Ay marpanmuati do sogot rohakum ida hajahaton na sidai. Jaladang be ingotok kudo sana sidai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin kita sendiri sulit mengampuni diri kita. Ada orang yang masih hidup dalam rasa bersalah, dalam rasa takut, dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam firman Tuhan hari ini membawa kabar pengharapan yang besar. Yeremia 31 ayat 34 adalah janji Allah tentang perjanjian baru, tentang pengampunan yang sempurna yang penuh kasih setia yang akan memulihkan dan mengampuni kehidupan manusia. Bapak Ibu, kitab Yeremia ini ditulis saat bangsa Israel berada dalam keadaan jatuh secara rohani dan moral. Mereka berulang kali melanggar perjanjian Allah dan akhirnya mengalami pembuangan. Namun di tengah hukuman itu, Bapak Ibu, Tuhan tidak berhenti mengasihi. Yeremia 31 adalah pasal yang berbicara tentang pengharapan. Allah berjanji membuat perjanjian yang baru, bukan lagi ditulis di dalam loh batu, tetapi di dalam hati manusia itu sendiri. Secara manusia, Israel adalah bangsa yang gagal total. Tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi justru di tengah kegagalan itu, Bapak Ibu, Tuhan berbicara tentang pengharapan yang baru, seperti yang dikatakan dalam nas tersebut. Aku akan mengampuni dan aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Allah yang Maha Pemurah dan penuh kasih setia itu akan mengampuni setiap kekurangan manusia. Dia menghapuskan dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi segala kejahatan kita. Dan bahkan dikatakan dalam nas tersebut, semua manusia akan mengenal aku. Artinya, Tuhan sedang menyatakan bahwa hubungan dengannya tidak lagi dibangun di atas dasar rasa takut, tetapi di atas kasih. Bapak Ibu, mengenal Tuhan di sini bukan sekedar tahu namanya, bukan sekedar tahu perintahnya, tetapi mengalami dia secara pribadi. Ini bukan pengenalan dari jauh, melainkan pengenalan yang dekat, hangat, dan hidup. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama banyak orang hanya mengenal Tuhan lewat imam, lewat hukum, lewat ritual. Tetapi pada saat ini Tuhan sedang berkata bahwa akan datang suatu masa di mana setiap orang besar maupun kecil
dapat mengenal Dia secara langsung. Tidak lagi terbatas oleh status, latar belakang maupun masa lalu. Anak-anak, orang tua, orang berdosa yang remuk semuanya diundang untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya penuh kepada janjinya. Ketika Tuhan mengampuni, Dia mengampuni sepenuhnya. Ketika Tuhan menerima, Dia menerima dengan utuh. Ketika Tuhan memulihkan, Dia tidak setengah-setengah. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia 31 ayat 34 ini mengundang kita untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan Allah yang Maha Pemurah dan penuh kasih. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita terima, kita percayai, dan kita hidupi. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.